berat hati selaku Presiden Republik Indonesia maupun selaku Panglima Angkatan Perang Indonesia, Panglima tertinggi Angkatan Perang Indonesia, saya mengumumkan pemberlakuan 23 Juli 2001, MPR RI menggelar sidang istimewa dengan agenda pemakzulan Gus Dur tanpa kehadiran yang bersangkutan. Alasannya adalah sebuah laporan dari Pansus DPR yang menyebut sang presiden menggelapkan dana kesejahteraan karyawan Bulog sebesar 4 juta USD, serta mengkorupsi dana bantuan Sultan Brunei Darussalam sebesar 2 juta USD. Semua tuduhan ini pada akhirnya memang tidak pernah terbukti hingga Gus Dur meninggal. Tapi begitulah kudeta, segala alasan bakal digunakan untuk menjatuhkan lawan. Saat itu, meski disukai oleh rakyat di akar rumput dan beberapa aktivis, Gus Dur memang dimusuhi oleh banyak pejabat legislatif maupun eksekutif. Makanya saat pemungutan suara di sidang istimewa 31 Juli, ada 591 anggota parlemen yang menyatakan setuju memberhentikan Gus Dur sebagai presiden, kemudian menaikkan Megawati Soekarno Putri sebagai penggantinya. Beberapa tokoh politik yang sempat lalu lalang di berita nasional memang terlibat dalam kudeta ini. Sebut saja misalnya Amin Rais, ketua MPR saat itu, serta SBY yang baru saja diberhentikan dari jabatannya sebagai Menteri Koordinator Politik Sosial dan Keamanan atau Menko Polsoskam. Namun menurut Barton Gregg dalam buku biografi yang ditulis tentang Gus Dur, Abdurrahman Wahid, Muslim Demokrat Indonesian President, pelengseran Gus Dur sebenarnya jauh lebih kompleks. Karena selain tokoh politik, itu juga melibatkan banyak petinggi militer. Alasannya simpel, Gus Dur adalah orang yang paling ngotot memperjuangkan reformasi TNI. Banyak yang tidak setuju dengan ini, apalagi di tengah sikap Gus Dur yang menunjukkan sikap anti Golkar secara terang-terangan. Partai yang saat itu justru didominasi oleh para pensiunan militer. Hal ini juga makin diperparah dengan sejumlah kebijakan sang presiden yang sulit diterima oleh para petinggi TNI. Sebut saja misalnya, penghapusan TAP MPR yang melarang pembahasan soal PKI, kemudian memberi orang asli Papua izin untuk mengibarkan bendera bintang kejora, hingga yang paling terkenal, dekret presiden yang sempat dia keluarkan terkait pembekuan DPR MPR dan Partai Golkar. Dengan berat hati, selaku Presiden Republik Indonesia maupun selaku Panglima Angkatan Perang Indonesia, Panglima tertinggi Angkatan Perang Indonesia, saya mengumumkan pemberlakuan dekret. Makanya begitu pelengseran Gus Dur telah disahkan oleh legislatif, pihak TNI saat itu justru jadi garda terdepan yang mengerahkan moncong senjatanya ke arah Istana Negara. Tujuannya sudah jelas, untuk mengusir sang presiden bersama lautan pendukungnya yang berniat menghalangi pemakzulan. Kerusuhan bisa dipastikan bakal pecah saat itu, namun Gus Dur berhasil memecahkan ketegangan seperti biasa. Di malam setelah sidang istimewa, dia keluar dari istana untuk menenangkan pendukungnya hanya dengan kaos oblong, sandal jepit, dan celana pendek. Begitulah caranya tetap menanam kenangan dalam memori banyak orang. Abdurrahman Ad-Dakhil atau lebih kita kenal sebagai Abdurrahman Wahid alias Gus Dur memang tipe pemikir yang unik dan punya keyakinan kuat. Wajar kalau tutur dan tindakannya sulit diterima oleh semua orang. Tapi di saat bersamaan, itu justru jadi faktor yang membesarkan jumlah pengikutnya. Dia lahir di Jombang, Jawa Timur pada 7 September 1940. Ibunya Solihah adalah ibu rumah tangga biasa. Sedangkan sang ayah Wahid Hashim adalah Menteri Agama pertama Republik Indonesia. Gus Dur adalah anak pertama dari 6 bersaudara. Makanya dia dibebani kewajiban untuk meneruskan nasab ulama dalam keluarga. Di tingkat dasar, pendidikannya memang cuma sekolah umum. Awalnya SD Keris, kemudian pindah ke SD Matraman Perwari. Namun di tingkat menengah pertama pada 1954, meski masih dimasukkan ke SMP umum, dia juga nyantri di pondok pesantren Krapyak milik Kiai Haji Ali Maksum. Baru di masa SMA pada 1957, Gus Dur benar-benar dikirim buat mondok di pesantren Tegal Rejo. Saat di sana, pendidikannya selesai 2 tahun lebih cepat dari total 4 tahun yang wajib dihabiskan. Makanya pada 1959, Gus Dur pindah lagi ke pesantren Tambak Beras di Jombang untuk melanjutkan pembelajarannya secara mandiri. Meski belajar di pesantren, Gus Dur sendiri bukan tipikal santri yang gampang puas dengan satu jenis pengetahuan saja. Makanya pas selesai mondok, selain jadi kepala sekolah madrasah, dia juga nyambi jadi wartawan lepas di majalah Horizon dan Budaya Jaya.
Pada 1963, Gus Dur sempat dapat beasiswa dari Kementerian Agama untuk belajar studi Islam di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir. Kemudian di saat bersamaan dipekerjakan oleh Kedubes RI Mesir. Hanya saja ini tidak berlangsung lama. Gus Dur tidak tahan dengan sistem universitas saat itu yang lebih mementingkan sertifikat bahasa Arab di atas kemampuan bahasanya sendiri. Jadi pada 1966, ketika dapat beasiswa di Universitas Baghdad, dia langsung hijrah ke Irak, kemudian berhasil lulus pada 1970. Gus Dur sebenarnya masih ingin lanjut di Universitas Leiden, Belanda. Tapi karena ijazahnya di Baghdad tidak diakui oleh kampus yang dituju, Gus Dur akhirnya sekalian vakansi dan studi banding di Jerman dan Prancis sebelum akhirnya pulang ke Indonesia pada 1971. Saat pertama kembali, Gus Dur adalah bagian dari sebuah organisasi non-pemerintah bernama LP3ES, singkatan dari Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial. Institusi ini punya terbitan berkala, namanya Majalah Prisma, bacaan wajib untuk para cendekiawan progresif di masanya. Nah, Gus Dur bekerja di sini sebagai kontributor. Memang bisa dibilang pekerjaannya sebagai wartawan kembali berlanjut setelah pulang. Tapi bukan hanya itu kesibukannya. Pada 1974, Gus Dur jadi pengajar di alma maternya Pesantren Tambak Beras Jombang. Lalu pada 1977, dia juga ditunjuk sebagai dekan di Fakultas Praktik dan Kepercayaan Islam Universitas Hasyim Asy'ari. Untuk keterlibatan di NU, Nasab Wahid sebenarnya membuat Gus Dur praktis jadi anggota. Namun dia baru jadi ketua pada 1984, hanya berjarak setahun setelah undur diri dari aktivitas politik praktis pertamanya, Partai Persatuan Pembangunan atau P3 yang dimasukinya sejak 1982. Gus Dur menjabat 3 periode sebagai ketua hingga 1997. Kemudian pada 1998, setelah Orde Baru tumbang, dia bersama para sejawatnya di NU mendirikan PKB untuk melawan dominasi Golkar yang masih tersisa. Dari sinilah jalan Gus Dur terbuka untuk jadi 01 RI. Dia menang melawan Megawati dalam pemilu legislatif 1999, tapi kemudian mereka berakhir jadi tandem presiden dan wakil presiden. Dalam masa kepemimpinannya yang cukup singkat, Gus Dur dianggap sebagai presiden yang paling serius mengupayakan penegakan HAM. Makanya ada sederet penghargaan bidang kemanusiaan yang dia terima sebagai ganjaran sederhana untuk usaha nyatanya. Mulai dari Ramon Mangaisai Award, Lifetime Achievement Award dari Liputan 6, Tasrif Award Aji, dinobatkan sebagai Bapak Tionghoa oleh komunitas Tionghoa Semarang karena toleransinya yang melampaui kemanusiaan. Dan masih ada penghargaan lain seperti dari Mebal Valor dan Simon Wiesenthal Center. Bahkan namanya diabadikan oleh Universitas Temple Philadelphia jadi sebuah kelompok studi bernama Abdurrahman Wahid Chair of Islamic Study. Namun dengan semua pencapaian ini, Gus Dur masih tetap jadi presiden termiskin yang pernah berkuasa di Republik Indonesia. Sebagai perbandingan, menurut koran tertua di Austria, Kronen Zeitung, Presiden RI pertama Soekarno itu punya 180 miliar USD yang tersimpan di sebuah bunker di Union Bank of Switzerland. Sedangkan Presiden RI kedua, Soeharto, menurut Lembaga Keuangan Internasional, Time Warner Incorporated, total kekayaannya adalah 15 miliar USD. Lalu Presiden RI ketiga, Baharudin Yusuf Habibie, menurut media cetak Asia Far Eastern Economic Review, total kekayaannya adalah 60 juta USD. Megawati, Presiden RI kelima, kalau berdasarkan LHKPN 2014, punya kekayaan senilai 96,16 miliar. Masih dari sumber yang sama, Presiden RI ke-6, SBY, total hartanya mencapai 13,98 miliar rupiah. Joko Widodo masih menurut LHKPN itu punya 50,24 miliar rupiah. Sementara Gus Dur menurut LHKPN 2001 hanya punya 3,49 miliar rupiah. Ya, Presiden RI keempat ini memang sudah berpulang pada Rabu 30 Desember 2009 lalu. Dia meninggalkan istrinya Sinta Nuriyah dan 4 orang putri yaitu Alisa Kotrunada, Zanuba Arifah Kapso, Anita Hayatun Nufus, dan Idaya Wulandari. Karena komplikasi berbagai penyakit dengan total kekayaan yang tidak seberapa. Tapi warisan memang tidak melulu soal cuan kan? Dari Gus Dur kita belajar kalau pengetahuan dan tindakan terhadap kemanusiaan adalah warisan yang jauh lebih berharga untuk umat dan bangsa, bukan hanya untuk keluarga.